selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di Liga khusus ajang Liga Champion. Yang pertama itu ada big match Napoli versus Real Madrid. Yang kedua ada Inter versus Benfica. Yang ketiga ada PSV Eindhoven versus Sevilla. Dan yang terakhir ada Union versus Braga ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar pegang Chelsea ya, ngasih setengah dan bermain di over ya, 2/4. Di sini untuk handicap kita win. Dan untuk over undernya kita LH ya teman-teman. Nah, karena skornya 0-2 ya, dimenangkan oleh Chelsea. Di sini sebenarnya HT sudah 0-2 ya teman-teman. Di menit 18 dan 20 itu sudah Chelsea sudah mencetak 2 gol ya. Dan di babak kedua itu temponya melambat dan tidak ada gol sama sekali lagi ya. Jadi kita di LH untuk over undernya. Tapi di sini single betnya tembus ya teman-teman, karena Musuh Bandar menyarankan untuk pegang Chelsea ya. Ngasih handicap setengah. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Torino ya, ngasih setengah dan bermain di over ya 2. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya juga kita loss ya teman-teman, karena skornya 0-0 ya, berakhir kacamata. Di sini terlihat dari kedua tim bermain dengan tempo lambat ya, hanya saling serang di tengah ya, dan tidak ada gol sama sekali. Dan ini membuat kita patah ya untuk ambil handicapnya dan over undernya di Torino. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Ajaccio ya, ngasih 1/4 dan bermain di over ya 2. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya kita draw ya teman-teman, karena skornya 2-0. Di sini musuh menyarankan untuk ambil single bet Ajaccio ya. Teman-teman, selamat untuk teman-teman Musuh Bandar. Dan di match terakhir tuh kemarin Musuh Bandar ambil di Las Palmas ya, bermain rekekan dan bermain di over ya 2. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over under juga kita win ya teman-teman. Di sini skornya 2-1 dan di sini tepat ya skornya yang musuh prediksi 2-1 untuk Palmas Celta Vigo. Dan di sini single betnya itu Musuh Bandar juga meledak ya, karena over di 2/4 karena Musuh Bandar PD. Ini dia ambil loss kita ya untuk handicap kita hanya patah 1 ya teman-teman, sayang sekali ya. Karena kalau Torino ngasih 1-0 aja itu bisa full hijau ya, meledak. Dan ini dia build JPLH kita ya, yang untuk build malam ya, jam-jam 8 dan jam 9. Di sini kena LH di Akroma Togi versus Kimi ya. Sayang sekali karena skornya hanya 2-0 ya, dimenangkan oleh Kimi. Di sini Akro sudah mendapatkan penalti ya teman-teman, tapi tidak masuk. Kalau enggak kita bisa full hijau lagi ya untuk build JP yang malamnya cadangan. Di sini hanya profit di 1.700.000. Ini dia before-nya ya yang musuh bagikan. Ini afternya. Dan ini dia single bet-nya bom untuk profit dari single bet-nya. Kemarin Musuh Bandar bermain 2 match ya. Itu di 1.500.000 dan profit dua-duanya. Palmas Celta Vigo over di 2/4, di sini meledak. Dan Chelsea ngasih setengah ya, di sini meledak di 1.500.000 profit dari oddsnya ya teman-teman. Di sini profit. Dan ini dia before-nya musuh bagikan di grup dan di tele juga musuh bagikan ya untuk single bet bomnya. Ini di tele ya musuh bagikan. Oke baik guys, sudah musuh review ya untuk build dan single bet bomnya kemarin. Dan untuk teman-teman Musuh Bandar selamat ya jika mengikuti single bet bomnya karena profit. Dan untuk teman-teman tele juga selamat karena mengikuti prediksi Musuh Bandar untuk single bet bomnya. Dan untuk teman-teman YouTube, yuk silakan bergabung dengan Musuh Bandar karena Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal dan parge itu semua Musuh Bandar share di grup. Lebih asik JP di grup ya, WA, karena itu gratis ya, no bayar-bayar teman-teman. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara Napoli versus Real Madrid. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Napoli saat bermain di kandang menit 73%, Amr 14%, Amr 14%, dan unggulnya kita di sini di 2,14 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Real Madrid sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 61%,
Withdraw 41%, W ratio 35%, dan W golnya kita di sini di 1,65 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Napoli itu 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Dan untuk Real Madrid sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini Real Madrid 2 kali kemenangan ya. Di sini Napoli tidak pernah menang ya di 2 perjumpaan terakhirnya di ajang Liga Champions. Selalu kalah ya 3-1 ya teman-teman. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbau. Kita bisa di sini pasarannya itu lekekan. Real Madrid ngasih 1/4 dan Napoli ngasih 1/4 ya. Di sini kedua tim sama-sama ngepur ya teman-teman. Saling ngepur dari kedua tim. Dan untuk over undernya 2, 3/4, 2,5 dan 3. Oke, setelah melihat dataran statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Napoli ya. Kita nahan di 1/4 dan kita bermain di under ya teman-teman, 2, 3/4. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya. Berakhir draw dari kedua tim. Kalau nggak 1-1 ini kemungkinan 1-0 ya dimenangkan oleh Napoli. Dan kalian bisa bom single betnya itu Napoli bermain lekekan. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara Inter Milan versus Benfica. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Inter Milan saat bermain di kandang 74%, Ambre 0, Ambras itu 26%, dan golnya kita di sini di 2,13 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Benfica sendiri saat bermain di tandang W-nya itu 76%, W-draw 10%, W-loss itu 14%, dan W golnya kita di sini di 2,10 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Inter Milan itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Benfica sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Inter Milan itu 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw 2 kali. Di sini Benfica tidak pernah menang ya dari Inter di 5 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbau. Kita bisa di sini Inter Milan berjagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 3/4, setengah dan 1. Dan untuk over undernya itu di 2, 3/4, 2,5 dan 3. Oke, setelah melihat dataran statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Benfica ya. Kita nahan di 3/4 dan kita bermain di over ya 2,5. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 1-2 ya dimenangkan oleh Benfica. Sini kalau nggak 1-2, Benfica akan menang untuk pertama kali ya teman-teman. Kemungkinan 2-2 ya, berakhir draw fightnya. Di sini musuh bandar percaya di over dan bisa bom di over ya 2,3/4. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara PSV Eindhoven versus Sevilla. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk PSV Eindhoven saat bermain di kandangnya itu 86%, Ambro 10%, Ambro 5%, dan unggulnya kita di sini di 3,14 per match ya. Rata-rata mencetak 3 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Sevilla sendiri saat bermain di tandang W-nya itu 27%, W-draw 27%, W-loss itu 45%, dan W golnya kita di sini di 1,18 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk PSV Eindhoven itu 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Sevilla sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat PSV Eindhoven lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk PSV Eindhoven itu 1 kali kemenangan, untuk Sevilla itu 1 kali kemenangan ya. Di sini kedua tim berimbang ya di 2 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbau. Kita bisa di sini PSV Eindhoven lebih jagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap setengah, 1/4 dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2,3/4 dan 2,1/4. Oke, setelah melihat statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang PSV Eindhoven ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di over ya teman-teman, 2,5. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 2-1 ya dimenangkan oleh PSV Eindhoven. Di sini musuh bandar percaya PSV Eindhoven akan menang pertandingan ya di kandang karena dari performanya ya saat bermain di kandang teman-teman. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya antara Union Berlin versus Braga. Oke, kita untuk Union saat bermain di kandang umumnya itu 60%, Ambro 30%, Ambras itu 10%, dan unggulnya kita di sini di 1,70 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Braga sendiri saat bermain di tandang UE-nya itu 71%, W-draw ya itu 5%, W-loss itu 24%,
Dan away golnya kita di sini di 2,24 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Union Berlin itu 5 kali kekalahan. Dan untuk Braga sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Braga lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Union itu 1 kali kemenangan, untuk Braga itu 1 kali kemenangan. Di sini kedua tim berimbang ya di 2 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu Union Berlin berjagokan ya teman-teman dengan memberi handicap setengah, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2,1/4 dan 2,3/4. Oke, setelah data dan statistik performa dari kedua tim, Musuh Bandar percaya kita pegang Braga ya. Kita nanti 3/4 dan kita bermain di under teman-teman 2,5. Dan prediksi skor Musuh Bandar kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini kemungkinan akan berakhir draw ya dari kedua tim, sama-sama imbang. Karena dari performa Sporting Braga cukup baik ya, kemungkinan dia bisa mencuri poin dari Union Berlin ya, 1 poin. Karena di sini terlihat Union lebih dijagokan ya oleh Bandar. Oke, baiklah, sudah Musuh berikan ya prediksi parga dan single bet malam ini, lengkap dengan analisa Musuh Bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti pilih sendiri ya, itu lebih baik. Atau kan juga bisa mengikuti prediksi dari Musuh Bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika bermain di luar pertandingan Musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp Musuh Bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel Musuh Bandar ya, itu gratis, mau bayar-bayar sama sekali. Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal dan parga, itu Musuh Bandar share di grup. Dan kita lebih asik JP di grup ya teman-teman. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Salam Musuh Bandar.